Bertemu kembali kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12. Materi kita kali ini adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, adalah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, dapat anak-anak ibu perhatikan gambar-gambar berikut. Situ ada gambar seorang pekerja bangunan, ada seorang pelajar yang cerdas yang mendapatkan juara dari hasil usaha dan doanya. Ada siswa yang sedang berbelanja di kantin kejujuran. Ada seseorang yang sedang dilantik dan ada juga orang yang sedang diwisuda. Kita masuk pada pengertian qada dan qadar. Jadi qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauf al-Mahfuz, yaitu papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, atau wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Sekarang kita masuk pada macam-macam takdir. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya di antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang hanya punya satu ibu kandung. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yang kedua adalah manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Jadi setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berikut ini adalah paham tentang qada dan qadar. Jadi, dalam aliran teologi Islam ada dua pendapat yang menyikapi tentang qada dan qadar. Pendapat ini sangat berbeda satu dengan lainnya. Kalau menurut pendapat Jabariyah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah. Sebaliknya, Qadariyah berpandangan bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Kita masuk pada dalil naqli. Dari dalil naqli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat ke-51.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah An-Nahl surah ke-6 ayat 61. Berikutnya adalah kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir, sebagaimana telah dijelaskan, adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram, yaitu makhluk tidak diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu makhluk diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Sekarang kita masuk pada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam bahasa Arab, ikhtiar berarti memilih. Selanjutnya tawakal. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia Ia beri kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, manusia tidak dapat atau tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Quran Surah An-Najm surah ke-53 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seseorang atau seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Mempelajari konsep iman kepada qada dan qadar memiliki banyak manfaat bagi umat muslim. Pertama-tama, pemahaman yang kuat terhadap qada dan qadar dapat membantu seseorang menerima takdir Allah dengan lapang dada, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa ketenangan batin. Ini membantu seseorang untuk tetap tenang dan bersabar di tengah cobaan dan ujian. Selain itu, memahami qada dan qadar juga membantu seseorang untuk meningkatkan rasa syukur terhadap segala yang telah diberikan oleh Allah, dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan olehnya, seseorang akan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan dan lebih sabar menghadapi cobaan. Mempelajari iman kepada qada dan qadar juga dapat meningkatkan keimanan seseorang dengan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Seseorang akan lebih percaya dan bergantung padanya dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini dapat memperkuat ikatan spiritual seseorang dengan Allah dan menjadikan hidupnya lebih bermakna dan penuh keberkahan. Kita lanjutkan pada bahasan kita yang terakhir, yaitu fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong, melatih berhusnuzon atau baik sangka, melatih kesabaran, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Di antaranya adalah, yang pertama adalah yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis dan masuk akal.
Selanjutnya, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Demikianlah materi kali ini.